Pace bene, masih di Mea Culpa. Saya menemukan satu berita, seorang pria setengah baya, asal Skotlandia, memilih untuk masuk Islam setelah sebelumnya dia mendengar suara azan ketika dia berkunjung ke Turki. Lalu setelah mendengar suara azan, dia tertarik untuk mendekati masjid itu, dan kemudian belajar lebih banyak, lebih lagi, makin tertarik, dan akhirnya menjadi seorang Muslim, masuk menerima ajaran Islam. Para sahabat, saya pikir masuk akal juga ya, kalau secara konsisten mendalami ajaran agama itu dan tertarik ke sana. Oke, saya mau katakan pertama, saya ingat ada satu orang berkata, wah memang bagus juga orang Kristen Indonesia ini katanya. Setiap hari dia mendengarkan suara azan, tetapi dia tetap memilih menjadi seorang Kristen. Oke, ini bisa jadi sebuah pujian, tapi bisa saja menjadi tantangan. Manakala kita mendengarkan suara azan, katakanlah begitu, apakah iman kita diuji atau tidak? Nah, faktanya adalah saya pikir Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia. Dan bahwa kita tetap bertahan setia menjadi seorang Katolik, seorang Kristen, saya pikir memang ini satu perjuangan perjuangan yang menarik untuk dibahas, begitu ya. Saya membuat video ini juga sambil mendengarkan suara azan juga pada jam-jam begini. Tetapi apakah mendengarkan suara azan ini iman kita lantas dengan gampang berbalik atau berputar haluan, menyimpang atau runtuh? Pasti karena ada pertemuan intens. Bukan melulu hanya karena suara azannya, tetapi karena pencarian atau tidak adanya pencarian sebelumnya di dalam agama terdahulu. Katakanlah seorang Kristen memilih untuk mendalami Islam karena memang tidak dituntun untuk mendalami kekristenan sebelumnya. Begitu ya. Saya pikir peran keluarga juga sangat berpengaruh. Sebelum akhirnya kita berbicara soal lingkungan. Karena lingkungan yang paling intim adalah keluarga. Seberapa kuat keluarga meyakinkan anak-anak, katakanlah di sini orang tua, untuk tetap setia dalam ajaran imannya sebagai Kristen. Nah, kalau ternyata anak ini juga tidak menemukan alasan yang kuat mengapa saya harus menjadi Kristen, maka masuk akal dia berpindah ke agama yang lain. Saya tidak termasuk orang yang mengikuti aliran semua agama sama. Saya tidak masuk dalam hitungan itu. Apalagi jangankan semua agama sama. Kalau dikatakan semua Kristen sama, saya pun tidak setuju dengan itu. Sekali lagi kita berbicara dalam konteks ajaran ya, soal humanitas, soal kemanusiaan, harusnya tidak ada persoalan. Bergaul ke lebih banyak orang, ke semakin banyak orang, saya pikir itu seorang Kristen harus lakukan, dan saya sebagai Fransiskan juga diingatkan untuk begitu, untuk to be a man for others, begitu ya. Tetapi bukan untuk mengabaikan ajaran iman yang saya miliki, mengabaikan dalam arti dengan gampang menyamaratakannya dengan yang lain, begitu. Oke, kalau kita mau ambil nilai dari sini, sanggupkah saya bertahan pada ajaran iman saya ketika harus bertemu secara konsisten dengan ajaran agama lain di sekitar saya? Nah, sanggupkah? Dan kalau ditanya bagaimana supaya sanggup, itu tadi saya katakan pendidikan di tengah keluarga sangat penting. Bagaimana saya bisa mencintai kekristenan kalau orang tua saya tidak memperlihatkannya? Oke, lalu bagaimana seorang orang tua memperlihatkannya? Secara oral barangkali, tapi juga tentu perlu dengan aksi nyata. Saya sebagai anak melihat orang tua saya rajin ke gereja, ya tentu saya ikuti juga, begitu ya. Seringkali isu semacam ini jarang diangkat ke permukaan. Memang syukurlah ada media sosial seperti ini. Tidak dari mimbar, tidak dari altar, tetapi di tengah akar rumput tetap diingatkan
Saya pikir perlu tetap setia menjadi Katolik. Bahwa soal keselamatan itu rahmat yang gratis dari Allah, oke. Soal siapa yang selamat, biarlah Allah yang memutuskan, dan kita mencoba yakin bahwa saya juga diselamatkan oleh Allah karena kebaikan dan kasih-Nya. Tetapi toh perlu saya mencari tahu Allah yang seperti itu di mana saya temukan. Begitu ya. Yang saya yakini bahwa Dia memberikan keselamatan secara cuma-cuma, dan Dia memilih untuk menyelamatkan semua orang karena semua orang berasal darinya. Dan ajaran ini saya temukan dalam gereja Katolik, kan begitu ya. Maka saya pikir saya akan mencari di mana saya menemukan ajaran yang klop dengan saya. Kurang lebih begitu. Oke, kembali ke suara azan tadi. Sekali lagi berkaitan dengan ini, untung juga ada media sosial. Saya selalu katakan memang efektif itu membagikan pengajaran, memperdengarkan itu dengan toa, dengan pengeras suara itu. Menembus batas. Ya, ini ada dinding di kamar ini, tetapi tembus karena gelombang suara. Saya pernah seloro, bagaimana kalau ofisi harian, ibadat hariannya para suster atau biara-biara itu pakai toa juga. Ibadat pagi, ibadat sebelum tengah hari, ibadat tengah hari, ibadat setelah tengah hari, ibadat bacaan, vesper, ibadat sore, matutin, kompletorium, ya vesper, matutinum, ibadat bacaan. Kalau diperdengarkan pakai toa kan bisa saja. Karena sholat itu bukan pertama-tama milik Muslim. Orang Yahudi sudah memulai jam ibadat. Orang Kristen kemudian setelah persekusi mulai berakhir, orang-orang Kristen secara radikal mencari kesalehan dengan hidup membiara, dengan berlaku hidup dua yang lebih keras, mulai membuat jadwal ibadat harian. Kemudian dia tradisi ini masuk juga ke di Timur Tengah ada, lalu Islam juga para Muslim juga mengambil kebiasaan ini. Tapi yang dengan setia menunjukkannya ya, kita lihat Muslim ini dengan salat 5 waktu disiplin. Orang-orang Katolik, para suster, para fraternya merayakan liturgi harian, ofisi ilahi. Ada juga awam, tetapi tidak pakai toa. Orang tidak tahu bahwa mazmur, kidung-kidung dilantunkan, didaraskan, diresitir secara konsisten setiap hari. Maka dalam konteks evangelisasi memang sangat efektif yang Muslim ini lakukan dengan sholat yang diperdengarkan itu. Oke. Ya, saya pikir ini fenomena-fenomena yang real di tengah masyarakat. Soal ada orang, katakanlah dalam konteks Katolik pindah menjadi Islam karena tidak begitu kuat dalam keluarga diajarkan kesetiaan dan sangat permisif soal ya kemanapun pergi yang penting kamu bahagia. Ya, itu bisa menjadi penyebab perpindahan agama dengan gampang. Satu, yang kedua, seringkali dianggap tabu membahas ini di ruang publik. Ini di channel pribadi dikatakan. Tetapi kalau sudah sifatnya official, resmi, mulai moderat. Maka saya pikir ini pelajaran penting juga untuk semakin sadar bahwa penting untuk setia menjadi Katolik. Oke, kalau seorang Kristen Protestan mau berkata, semakin penting untuk menyadarkan penting menjadi setia sebagai orang Kristen. Bukan dalam aliran semua agama sama. Kecuali di mata negara, oke. Tetapi dari sudut pandang lain tidak harus dengan konsep itu. Apalagi dalam Kristen saja ada perbedaan yang harus dipelajari lagi. Oke, mana tahu kasus serupa kita alami ya, dengan mendengarkan suara azan secara konsisten. Ya, setiap kita punya pilihan bebas, saya pikir ya. Tetapi bagaimana seseorang akhirnya memutuskan sesuatu
Untuk memilih sesuatu itu dipengaruhi oleh referensi-referensi yang dia miliki. Dasar-dasar memutuskan itu toh harus dibekali, begitulah. Mengapa saya memilih bertahan menjadi Kristen, atau mengapa saya memilih untuk menjadi seorang Muslim? Ini harus dengan sigap, dengan serius juga diajarkan, diingatkan dengan bekal-bekal yang cukup. Tentu bukan hanya dalam video ini, dalam banyak pengajaran harus diberikan bekalan untuk itu. Video-video semacam pengingat saja, mana tahu berguna dan pace bene. Tuhan memberkati.